Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa rafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Subuh juga bukan habis wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. dinaikin ke atas. Usikum wa nafsi taqwallaha wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina Ya, waktunya amanu mepet ya. haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur atas nikmatnya Allah karuniakan sehingga pada kesempatan pagi hari ini dalam kondisi iman dan Islam sehat walafiat kita dapat memulai aktivitas pagi kita dengan menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain yaitu thalabul ilm. Yang tentunya kita semua berdoa berharap memohon kepada Allah mudah-mudahan semakin hari makin bertambah kualitas ilmu, makin bertambah kualitas amal saleh dan makin bertambah kualitas iman dan takwa kita padanya. Yang dengan bekal iman takwa ini menjadi satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah hariman qudwah dan uswah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah beriltizam terhadap al-Islam dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita kelak, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hidup di bawah naungan Al-Quran, tema kita pagi hari ini saya ambil dari nama kitab yang dikarang oleh seorang ulama asyahid Said Qutb yang nama kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran. Dalam mukadimah kitab tersebut ada satu kalimat ya, di mukadimahnya beliau berkata, al-hayatu fi dhilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan. Nikmatul la ya'rifuha illa man laqaha. Kenikmatan yang tidak akan pernah dirasakan kecuali oleh orang yang memang pernah merasakannya. Analoginya Bapak Ibu, ibu-ibu mungkin bingung kalau melihat suami punya hobi mancing. Apa enaknya mancing, Bu? Bingung, Pak. Dan ibu-ibu paham betul orang yang punya hobi mancing sampai kapanpun gak akan pernah bisa maju. Ibu ya? Ya kalau maju, nyebur, Bu. Kalau yang dicari ikan, perginya ke pasar. Orang kalau udah hobi mancing itu, ya tempat saya daerah utara sana, kalau udah ada hujan dikit, ada genangan, wah langsung aja di situ di sawah nongkrong. Yang anehnya kadang ikannya udah dapat, dilepas lagi, Pak. Dilepas lagi, apa yang dicari? Begitu juga orang yang belum pernah melihat bentuknya durian, terus kita bilang, wah enak banget makan durian. Nah, gak nyambung, Bapak Ibu. Orang yang hidupnya gak pernah berada di bawah naungan Al-Quran, ya dia gak akan pernah tahu juga bagaimana nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Nah, maka dalam Al-Quran surat ke-41 ayat yang ke-26 Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kita dengarkan Al-Quran ini, walghaw fihi, bikinlah keributan, la'allakum taghlibun, dan kalau itu sudah terjadi, niscaya kita akan menang. Asbabun nuzul ayat ini Bapak Ibu, dulu
para pembesar-pembesar Quraisy, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, tapi Abu Janda nggak ikutan Pak, belum ada Bu ya. Itu kalau Nabi SAW lagi baca Al-Quran, mereka diam-diam nguping Bu, diam-diam nguping. Kenapa? Karena mereka tahu betul bahwa Al-Quran itu bukan mumtaz al-fakofi, bukan buatan manusia, bukan produk manusia, bukan buatan Muhammad. Dari segi bahasanya, dari segi keindahan sastranya, itu bukan buatan manusia. Maka mereka sangat nikmat mendengarkan Al-Quran. Mendengarkannya saja mereka merasa nikmat. Sampai suatu ketika lagi nguping Bu, lagi nguping Pak, mendengarin Rasulullah baca Al-Quran, ya, tiba-tiba pembesar Quraisy itu amprok mereka. What is the meaning of amprok Bu? Ya, lagi nguping-nguping, tahu ketemuan, wah ngapain kamu? Semuanya pada beralasan. Tapi salah satu dari mereka berkata, sudahlah, kita semua sama tujuannya. Kita semua sangat nikmat mendengarkan lantunan yang dibaca oleh Muhammad. Dan kalau itu sudah terjadi, kita pembesar Quraisy saja kayak begini, bagaimana nanti masyarakat kita? Mereka pasti akan tersihir. Maka salah seorang di antara berkata, kalau begitu, setiap kali Muhammad membaca Al-Quran, kita harus membuat pengalihan. Kita harus bikin orang jangankan baca, paham, ngedenger aja gak mau. Walufi, bikin keributan. Ada yang kemudian mengalihkannya, misalnya dengan memukul alat-alat musik, ada yang dengan membuat bait-bait syair dan lain sebagainya. Intinya bagaimana supaya jangankan kita baca dan paham, ngedengerin aja nggak mau. Dan kalau itu sudah terjadi, la'alakum taghliqun, kata mereka, niscaya kita akan mendapatkan kemenangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita hari ini? Ya. Nah, ternyata dalam surat Al-Furqan ayat ke-30, Nabi pernah bahasa anak sekarangnya curhat kepada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diajukan. Mahjura. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau menyebutkan definisi umat Islam menjadikan Al-Quran mahjura adalah mulai dari mengabaikan Al-Quran, ya, dalam hal beriman kepadanya dan mendengarkannya dengan penuh perhatian, mengabaikan Al-Quran dalam hal berhukum kepadanya, baik pada pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya. Kemudian mengabaikan Al-Quran dalam hal menghayati, memahami, mengetahui maksud ayat-ayatnya, dan mengabaikan Al-Quran dalam menjadikannya sebagai syifa, sebagai obat dari segala macam penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit fisik. Lebih mudahnya, Mama Dede pernah bilang, Bu, Ibu kenal Mama Dede? Bu? Kenal di mana? Di TV? Kira kenalan gitu. Mama Dede pernah bilang, Bu, ya, umat Islam Indonesia itu terbagi menjadi 5 kelompok dalam urusan membaca Al-Quran, dalam urusan terhadap Al-Quran. Kata beliau, yang pertama, ada orang Islam tapi tidak bisa baca Al-Quran. Ada Pak? Ada Bu? Ada apa banyak? Banyak ternyata. Kalau saya di sekolah, kalau saya guru Bu, saya biasa ngajar anak kelas 12, biasa jadi walas kelas 12. Kalau saya di awal tahun, saya mulai dengan tes baca Al-Quran. Saya random aja. Saya suruh buka mereka surat 19. Kelihatan kalau yang pernah baca Pak, ya, nyari ayatnya aja bingung, nyari nomor suratnya aja bingung. Saya suruh baca dari ayat 1 sampai ayat 2 aja, 2 ayat aja. Kalau dari awal dia udah bacanya, ya, ka, ha, ya, aso, udah ketahuan Pak. Kalau dia udah bacanya ka, ha, ya, aso, ya, maka yang saya tanya,
kapan terakhir kamu belajar baca Al-Quran? Kamu kenapa nanyanya kapan terakhir belajar? Karena kalau di sekolah saya setiap hari sebelum mulai pelajaran jam 6 sampai setengah 7 wajib tadarus. Maka mau gak mau pasti mereka baca. Tapi pertanyaannya, kapan terakhir kamu belajar baca Al-Quran? Dan rata-rata itu jawabannya SD, Pak. Jawabannya SD. Sampai kelas berapa saja? Kelas 3. Kelas 3 SD. Berarti selesai Iqra 4 itu kalau kelas 3. Habis di Iqra 4 gak lanjut, Pak. Udah bablas tuh. Ya. Bahkan anak-anak yang masuk jalur prestasi, ada yang hafal 2 juz, 5 juz, itu kita ulang, kita murojaah hafalannya aja udah banyak yang hilang. Ini gambarannya Muslim tidak bisa baca Al-Quran. Yang kedua, bisa baca Al-Quran, tapi nggak rajin dan nggak pernah membaca. Kalaupun baca, bacanya malam Jumat, yang dibaca kalau enggak Yasin dan Al-Kahfi gitu loh. Ya, atau ayat 1000 dinar, atau Al-Waqi'ah, ya gitu-gitu. Ada, Bu? Ada, Pak? Banyak juga. Yang ketiga, bisa baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, tapi nggak paham isinya. Ada, Pak? Banyak juga ya, Bu? Bisa baca Al-Quran, wala ta'kulur riba, jangan makan harta riba. Ternyata ikut-ikutan kejerat bangke. Kalau dulu bangke namanya, Pak. Sekarang udah nggak ada bangke, Bu. Tahu bangke, Bu? Bank keliling. Kalau sekarang jadinya, Bang Emon apa dah. Kalau sekarang adanya pinjol, ya. Dia baca, tapi karena nggak paham isinya, ya begitu Bapak Ibu, terlibat dengan riba. Yang keempat, bisa baca Al-Quran, ya, rajin baca Al-Quran, tapi paham isinya, tapi nggak diamalkan. Karena ternyata mengamalkannya itu jauh lebih sulit daripada sekedar memahami. Ternyata banyak juga. Nah, mudah-mudahan kita masuk kategori yang kelima. Bisa baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, paham isinya, diamalkan dan didakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya yakin yang hadir di sini semuanya masuk kategori kelompok yang kelima ini. Nah, Bapak Ibu, tahun 2010 ya, Pak Profesor Komarudin Hidayat itu pernah mempublikasikan satu penelitian dari George Washington University dengan tema How Islamic Are Islamic Countries. Negara mana yang paling Islami di dunia? Negara mana yang paling Islami di dunia? Yang jadi standarnya bukan jumlah banyaknya kaum muslimin, yang jadi standarnya bukan dari ritual, tapi dilihat dari mana? Dilihatnya dari pengaruh pemahaman keislaman seseorang dengan perilakunya dalam berkehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat. Misalnya Islam mengajarkan tentang at-tahuru syatrul iman. Nah, maka negara mana yang betul-betul menerapkan ini? Bahwa kesucian itu adalah bagian dari iman. Islam yang mengajarkan al-waqtu kasaif, waktu itu ibarat pedang. Maka negara mana yang paling disiplin di dunia? Nah, kira-kira negara mana yang paling Islami, Bapak Ibu? Ya, nebak aja nggak apa-apa, Bu. Jepang. Ya, Jepang. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, New Zealand. Ada lagi? Kalau yang paling banyak penduduknya insya Allah Indonesia. Nah, itu dari hasil penelitian itu ternyata yang masuk kategori negara paling Islami di dunia yang pertama New Zealand. Nah ini Bapak Ibu. Nah, nggak ada negara yang mayoritas penduduknya Islam ya. Indonesia nggak masuk itu. Arab Saudi nggak masuk. Kenapa Bapak Ibu? Karena dilihatnya bukan dari
ritual, tapi dilatih dari pemahaman agama dengan pengaruhnya di kehidupan bermasyarakat. Nah, makanya ada satu kisah kan, saya nggak tahu bahwa sampai sekarang sudah kejadian atau belum. Dulu itu kan, ya, Ustaz Syafi'i Antonio ketika beliau mendakwahkan Islam kepada orang tuanya, itu ditantang Bu sama ayahnya, sama papanya. Ton, bapak mau masuk Islam kalau satu aja challenge-nya, tantangannya terpenuhi. Apa itu tantangannya? Tantangannya bapak mau masuk Islam kalau toilet di masjid-masjid dan di musola kaum muslimin itu bersihnya seperti toilet di hotel bintang 5. Gitu Bapak. Ini udah terjawab belum ya tantangannya? Apa kabar toilet di musola-musola masjid-masjid kita, apalagi di rest area Pak? Biasanya toilet di masjid, di musola itu baunya tergantung musim. Jadi kita kalau mampir ke masjid mau nyari toilet gak usah nanya, cukup pakai satu indra keciuman ya, udah ketahuan tuh. Nah ini jadi bahan muhasabah, jadi bahan evaluasi buat kita semua. Kita lihat bagaimana kondisi kaum muslimin hari ini. Ternyata umat Islam hari ini kan ibarat petinju kelas berat, tapi sayangnya lagi pingsan Bapak Ibu. Mike Tyson lagi pingsan. Jangankan diadu sama Holyfield, sama Madun aja kalah gitu. Kenapa? Karena kondisi lagi pingsan. Nah, disimpulkan ada 3 penyakit besar kaum muslimin. Yang pertama, dhoful iman, lemah iman. Ya. Kalau dulu versinya almarhum Kiai Haji Said MZ, umat Islam Indonesia kan katanya penyakitnya kutil, kurang, kudis, kurang teliti, kurang disiplin, kurang rapi. Penyebabnya kuman, kurang iman, lemah iman Bu. Lemah iman ya. Nah, di Ramadan ini yang Allah panggilkan bukan orang Islam. Al-Baqarah 183 itu yang dipanggil orang beriman. Apa bedanya Bapak Ibu? Orang beriman dengan orang Islam? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ya? Buya Hamka itu ngasih kriteria mudah. Kalau kajiannya ada di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi misalnya, di hadis nomor 2. Dalam kitab Tauhid jilid pertama karangan Dr. Sholeh Fauzan bin Abdullah Fauzan ada pembahasan tingkatan din, Islam, iman, ihsan. Jadi ada bedanya Bu. Islam, orang beriman dengan orang Muslim ada bedanya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, wa qalatil a'rabu amanna, ada orang Arab Badui berkata, saya sudah beriman. Tapi kata Nabi, belum, engkau belum beriman, kamu baru Islam. Nah, Buya Hamka ngasih kriterianya mudah. Kalau mau nyari orang Islam, kata beliau, lihatnya di 10 hari pertama bulan Ramadan. Banyak tuh Pak orang Islam. Ya, di mana lagi? Lihatnya jamaah sholat Idul Fitri. Banyak tuh Bu, yang nggak puasa itu baju lebarannya 3 misalnya. Tapi kalau mau nyari orang beriman, ngelihatnya di saf-saf 10 hari terakhir Ramadan. Itu udah banyak yang berguguran Bu. Ya, sekarang aja nih setengah perjalanan udah lewat, biasanya masjid-masjid, musola udah banyak kemajuan. Apa yang maju Bu? Safnya yang maju. Makanya saya ada jadwal di daerah Bekasi Timur itu, saya kalau ditanya saya milih yang hari terakhir. Kenapa? Kalau hari pertama susah aksesnya, banyak jalan ditutup. Kalau udah terakhir udah sepi Pak. Udah sepi, udah enak kan. Nah, ini jadi kalau nyari orang Islam gampang, tapi nyari orang beriman tuh yang betul-betul. Ya. Kemudian orang kalau udah imannya lemah, otomatis lemah juga dalam amalnya. Nah, kan kemarin risetnya
Muslim apa itu? Katanya umat Islam Indonesia yang sholat 5 waktu itu cuma 38% hasil survei Indonesia Muslim Report. Ya, jadi kalau Bapak Ibu searching di Google, survei Indonesia Muslim Report di tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya 38,9% umat Muslim Indonesia yang menunaikan sholat. Jadi kalau ada 10 orang Islam kemudian berkumandang azan, itu yang langsung sholat cuma 4 orang. Yang 6-nya kemana? Wallahu a'lam bishawab. Padahal amal yang paling kelihatan al-farqu bainar rajuli wa bainal kufri as-shalah. Yang paling kelihatan tuh sholatnya. Kalau sudah lemah iman, lemah amal, itu bisa dipastikan penyebab utamanya karena dhaful fahmi lidinil Islam, lemah dalam memahami agama Islam. Sehingga kita lihat umat Islam di dunia yang jumlahnya lebih dari 2 miliar, ya, itu setiap hari punya masalah. Apalagi sekarang dunia lagi panas-panasnya katanya, diambang perang dunia ketiga, tapi kita bingung Bu nyari solusi, ya. Bahkan analoginya kayak orang nyari kunci di bawah lampu penerangan jalan, setengah jam, 1 jam gak ketemu-temu. Ditanya sama orang, nyari apa Pak? Saya nyari kunci. Batu dicariin, gak ketemu juga. Ditanya, bener Pak, kuncinya hilang di sini? Enggak. Lah, kok kuncinya nggak hilang di sini? Ada di sini. Kuncinya hilang di mana? Jatuhnya di dalam kamar. Lah kok ada di sini? Di kamar saya gelap, di sini terang. Gitu kan? Ini kan dia kesemu bawa pistol golok. Nah, kurang lebih seperti itu kondisi kita sekarang. Kita punya masalah, nyarinya bukan di Al-Quran, nyarinya bukan di Islam, tapi nyarinya di luar. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, jadi kita harus bagaimana nih Bapak Ibu? Ya, sesudah mengetahui kondisi kaum muslimin kita hari ini, ya, kita harusnya berarti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Hisham bin Amir. Kurang lebih dialognya seperti ini. Ya, dia bertanya, wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepadaku bagaimana sih akhlaknya Rasulullah. Maka Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Nabi itu adalah Al-Quran yang hidup. Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi ketika ditanya oleh sahabat ini, Nabi itu seperti apa? Nabi adalah Al-Quran yang hidup. Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Kita baca Al-Quran, lalu kita bingung bagaimana mau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata jawabannya adalah Rasulullah, karena Nabi adalah tatbiqus syariah, orang yang pertama kali menerapkan Islam, menerapkan Al-Quran. Jadi disebut uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Apalagi kita kan manusia disebut homo mimesis, makhluk peniru. Oleh karena itu metodologi paling efektif dalam pembelajaran adalah dengan mencontoh. Dan Allah sudah menciptakan bagi kita contoh teladan yang baik. Yang di dalam Al-Quran Allah menyebut ada 2 Rasul yang disebut dengan uswatun hasanah. Yang pertama ada di surat Al-Mumtahanah, ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim. Tapi kalau Nabi Ibrahim spesifik menjadi uswatun hasanahnya pada masalah implementasi akidah al-wala wal bara, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Yang kedua di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, yang insya Allah kita udah hafal semua ayatnya. Allah berfirman, laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dalam surat Al-Mumtahanah tadi makrifah jelas spesifik Nabi Ibrahim suri tauladan pada masalah implementasi akidah al-wala wal barok, tapi kalau Nabi Muhammad SAW disebut uswatun hasanah nakirah secara umum karena beliau adalah uswatun hasanah kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari urusan masuk toilet sampai ngurus negara. Itu contohnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harusnya gak ada alasan bagi kita. Kalau kita bingung baca Al-Quran, bagaimana menerapkannya? Ya lihat saja Rasulullah. Itu sebabnya hadis disebut masdar tasyri', sumber hukum Islam yang kedua. Setelah yang pertama Al-Quran dan fungsi sunnah adalah bayanul Quran, penjelas daripada Al-Quran. Al-Quran itu isinya adalah pedoman-pedoman umum seringnya yang merinci adanya di Al-Quran. Makanya dulu ada seorang syekh yang melakukan rihlah ilmiah, perjalanan ilmiah ya, ke perguruan-perguruan tinggi di dunia, lalu menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Sesudah itu ada sesi tanya jawab. Nah, ditanya oleh mahasiswa itu, kalau memang Al-Quran adalah kitab suci yang membahas semua urusan manusia lengkap, nah, maka pertanyaannya tujukan kepada saya dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tata cara bikin hamburger. Itu Bu pertanyaannya. Kira-kira ada apa enggak Bu? Kalau kita bilang nggak ada, berarti Al-Quran nggak komplit Bu. Tapi kalau Ibu bilang ada, saya minta cariin Bu. Ada Bu? Ada lah Bu, ada. Ada di 2 surat, 2 ayat. Ada di surat An-Nahl, ada di surat Al-Anbiya. Bunyinya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanyalah kepada ahlinya kalau kamu nggak tahu. Jadi kalau mau tanya cara bikin hamburger, nanyanya sama siapa Bu? Ya sama tukang hamburger, masa nanyanya sama ustaz gitu. Jadi Al-Quran itu isinya adalah kaidah umum. Nah, penjelasnya semuanya ada di dalam al-hadis, ada di dalam sunnah. Makanya sekali lagi sunnah disebut sumber hukum Islam yang kedua, karena fungsinya adalah bayanul Quran sebagai penjelas dari isi kandungan Al-Quran. Tapi anehnya Pak, hari ini ada orang yang ngaku kaum muslimin tapi justru menolak sunnah atau disebut kelompok inkarus sunnah. Jadi mereka hanya berpegang teguh pada Al-Quran saja. Nah, bisa atau tidak? Ya tidak bisa. Dari mana kita tahu penjelasan tentang ditanya sholat dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam? Kalau di Al-Quran tidak ada. Adanya di mana Bu? Adanya dalam hadis. Nah, jadi kalau kita belajar Al-Quran, kita baca Al-Quran dengan melihat Rasulullah, maka Nabi adalah implementasi dari Al-Quran. Nah, itu sebabnya dulu ada siapa? Petarung MMA yang namanya Khabib, dia bilang orang non-muslim dia tidak baca Al-Quran. Dia nggak baca Al-Quran, tapi yang dia nggak baca Al-Quran, dia nggak baca hadis, tapi yang dia lihat adalah kita. Kita ini harusnya orang Islam menjadi representasi dari isi kandungan Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Harusnya kita orang Islam, kitalah yang pertama kali mengamalkan isi Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Hadis. Tapi bagaimana bisa kita mengamalkan kalau misalnya mendengarkannya saja sudah tidak mau, membacanya saja sudah tidak mau, apalagi sampai mencoba mempelajari, memahaminya dan mengamalkannya sampai kemudian mendakwahkannya. Nah, maka Al-Quran Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bapak Ibu udah hafal semua.
Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi bukan cuma untuk orang beriman. Al-Qur'an petunjuk bagi manusia. Ya, hudan linnas wa bayyinat, dan juga bayan, penjelas, minal huda wal furqan. Nah, ada huda, ada bayan, ada furqan. Hudan penjelas, hudan petunjuk, bayan penjelas, furqan pembeda. Analoginya begini Bapak Ibu. Kita mau pergi ke satu tujuan. Kalau sekarang gampang Pak ya. Udah tinggal di Sherlock. Nah, itu Sherlock isinya udah hudan, bayan, furqan. Tapi yang namanya buatan manusia tetap aja ada margin of errornya gitu. Contohnya saat ke sawah ya Bu ya. Bahkan alhamdulillah ada yang pernah lompat dari tol. Tapi kalau kita ngikutin hudan, bayan, dan furqan dari Al-Quran, insya Allah enggak. Hudan itu begini, kalau dulu kita dapat undangan, biasanya di belakang surat undangannya ada denah ya Bu. Nah itu namanya hudan, petunjuk. Ya, itu namanya hudan, petunjuk. Nah, kalau kita jalan, kemudian di jalan tuh ada petunjuk arah, belok kanan, Rawalumbu. Nah, kalau keluar tol barat ya, Rawalumbu, Bekasi Timur, belok kiri, Sumarekon, kantor wali kota. Itu namanya petunjuk. Nah, kalau furqan, kita bukan cuma dikasih denah, bukan cuma melihat petunjuk, tapi kita diantar, dijemput dan diantar. Nah, itulah Al-Quran, Pak. Kalau kita mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, insya Allah dalam hidup ini kita tidak tersesat. Kita ikut semua Pak, kita ikutin ini petunjuk, ya, kita ikutin penjelasnya, kita ikutin furqannya. Tapi karena kita nggak ikutin, ya beginilah adanya. Dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman sampai 4 kali di surat Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami jadikan mudah Al-Quran untuk dipelajari. Pertanyaannya, adakah yang mau ngambil pelajaran? Ya Bu, jadi Allah berfirman, wa laqad yassarnal Qur'an lidzikr. Sungguh telah kami jadikan mudah Al-Quran untuk dipelajari. Nah, kalau saya tanya, jadi belajar baca Al-Quran mudah atau sulit Bu? Hah? Gampang-gampang sulit. Ya, kalau kita tanya dah, jadi kata Ibu mudah apa gampang? Hah? Belajar baca mudah apa gampang Bu? Mudah ya? Hah? Ya, kita mau bilang auzubillah aja, A sama Ain kelibet mulu ya Bu ya. Bilang sin, shin sama sod gitu kan, makhrajnya gitu ya. Kalau kita tanya juga anak-anak kita, belajar baca Al-Quran susah atau gampang? Kalau ada yang jawab susah, itu nggak sesuai dengan kenyataan. Ini kan yang ngomong Allah Bu, sampai 4 kali Allah berfirman. Sungguh telah kami jadikan Al-Quran untuk dipelajari. Jadi kalau mau belajar, insya Allah nggak susah. Mulai dari belajar membaca sampai kemudian menghafal, mengamalkan dan mendakwahkan. Ya. Saya sebelum COVID Bu, saya pernah diundang wisuda tahfiz Quran, tapi pesertanya itu bukan anak-anak Bu. Ya, di komplek SBS sana Bu, di Harapan Jaya. Pesertanya itu ternyata sudah S3 Pak. Saya nggak nyebut lansia. Kalau kata jamaah Arido S3 Bapak Ibu. Tahu S3 Bu? Sampun sepuh sangat. Sampun sepuh sangat S3.
Nah itu ada yang di wisuda 2 juz 29, juz 30, usianya 72 tahun ibu-ibu. Dan itu cuma 6 bulan Bapak Ibu. Cuma 6 bulan. Masya Allah. Berarti kalau kita mau, insya Allah mudah Pak. Ya, kalau kita mau insya Allah mudah. Karena yang menjamin kemudahan itu Allah, bukan manusia. Ya. Nah, yang jadi masalah, kita ini ada satu penyakit, namanya penyakit M ya Bu ya. Penyakit apa Bu? Malas. Iya. Biasanya kalau kelas tahsin, ya, kalau kelas tahsin, kemarin awal tahun saya disuruh ngisi kuliah perdana Rumah Quran Permata di daerah Permata Hijau sana, Nusantara. Itu pesertanya sampai 250 orang. Tapi saya bingung Pak, dari peserta itu semuanya emak-emak. Ini mana bawa-bapaknya? Padahal yang tugas punya kewajiban jadi imam siapa Bu? Bapak. Apa jangan-jangan bawa-bapaknya udah hebat semua ya? Emak-emak itu luar biasa. Ya, enggak di mana-mana, di Al-Ansor aja saya kalau diundang. Ya, kalau saya disuruh isi taklim, kalau pengajian ibu-ibu, itu Masya Allah ibu-ibu udah jam 10 ya Bu ya, mulainya Bu ya? Yang di sini jam 10 sampai zuhur. Kan itu enaknya tidur Pak, enaknya santai Pak. Tapi ibu-ibu semangat banget, bawa buku dicatat, bawa Quran terjemah. Apa yang saya catat di papan tulis dicatat lagi. Itu ibu-ibu Masya Allah. Meskipun kalau pengajian ibu-ibu ya kemarin nggak tahu sekarang lupa. Itu saya paling senang Pak. Iya, makanya saya lebih banyak isi kajian ibu-ibu Pak. Kenapa? Enak ibu-ibu mah, materinya udah diulang-ulang juga santai aja saya. Kenapa? Kemarin nggak tahu sekarang lupa. Kemarin dicatat, sekarang dicatat. Ditanya catatannya masih ada Bu. Wallahu a'lam. Itu ibu-ibu Pak. Beda kalau pengajian bapak-bapak. Nggak ada yang bawa buku, nggak ada yang bawa Quran. Berarti kan hafal semua Pak. Betul. Ya Pak. Kalau bawa Quran kan berarti hafal Pak ya. Udah di luar kepala. Iya. Ngajinya ngaji kuping katanya Bu. Nah kalau udah ngaji kuping, biasanya yang dicari tiang. Mohon maaf Pak. Habis jiping jider. Kalau habis jider lama-lama jituk, ngaji ngantuk. Habis ngantuk diles, ngaji pules. Nah, makanya apa yang dia bilang, ya kalau bawa ngajinya bukan masuk kuping kiri keluar kuping kanan, masuk kuping kiri keluarnya tol Jagorawi gitu. Ala kulli hal, yang penting kita bagaimana berupaya. Karena di akhirat nanti yang Allah tanya bukan hasilnya, tapi yang ditanya adalah usahanya. Maka kembali kita kepada Al-Quran adalah kembali kita mengingat kewajiban kita terhadap Islam. Ya, kewajiban kita terhadap Islam disebutkan kesimpulannya dari surat Al-Asr. Ya, surat yang paling hobi kita baca. Wabil khusus dulu kalau kita selesai ngaji kita baca wal asr innal insana lafi khusr. Dari kandungan surat itu, ini surat ini luar biasa sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat saja dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Asr, itu sudah mencukupi bagi kita. Ya, sudah mencukupi bagi kita. Dan di dalam surat itu minimal ada 4 kesimpulan yang menjadi kewajiban kita terhadap Islam. Yang pertama yaitu mempelajarinya. Maka hukum belajar dalam Islam adalah wajib. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata selesai. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Yang kedua, dalam Islam nggak ada dikotomi ilmu. Ini ilmu dunia, ini ilmu agama. Nggak ada. Semua ilmu sumbernya dari Allah.
Makanya wahyu yang pertama kali turun, Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ketika belajar, orang beriman itu tidak bebas nilai, harus melibatkan Allah. Ya. Jadi tidak ateis, tapi teis harusnya. Sehingga semua ilmu yang kita pelajari ujung-ujungnya surat Ali Imran ayat 191. Kita akan bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan di dunia ini sia-sia. Jadi ilmu apapun harusnya akan membuat kita makin dekat kepada Allah, makin kenal Allah. Meskipun ada prioritas, ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Yang fardu ain adalah surat 47 ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah, yaitu ilmu mengenal Allah. Jadi karakter orang beriman adalah sebagai makhluk pembelajar. Ya, Ibu bisa buka surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat ke-79. Allah berfirman, "Wa ma kana li basyarin ayyutiyallahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Tidak mungkin ada seorang manusia yang kami berikan kenabian, kami berikan kitab suci, kami berikan hikmah, lalu dia berkata kepada manusia, jadilah kalian semua kunu ibadah li min dunillah, jadilah kalian hamba-hambaku, menyembah aku selain menyembah Allah. Tidak ada. Tidak ada nabi yang memproklamirkan dirinya sebagai bagian dari Tuhan. Tidak ada. Ngaku anak Tuhan tidak ada. Walakin akan tetapi dakwah semua para nabi dan rasul adalah kunu robbaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang robbani. Siapa itu hamba Allah yang robbani? Hamba Allah yang beribadah kepada Allah fi kulli makan wa fi kulli zaman. Setiap waktu, setiap tempat. Ya, kunu robbaniyin walakunu romadoniyun. Jadilah hamba Allah yang robbani. Jangan jadi hamba Allah yang kenal Allah di bulan Ramadan doang. Kalau orang yang kenal Allah di bulan Ramadan doang, Ramadannya selesai juga. Idul Fitri dianggapnya puncak. Kalau habis puncak yang ada turunan. Back to the basic, kembali fitrah. Bukan jadi kupu-kupu, tapi cuma ganti kulit kayak ular. Maka hamba Allah yang robbani beribadah kepada Allah fi kulli makan wa fi kulli zaman. Yang Allah sebutkan spesifik di ayat itu, indikator hamba Allah yang robbani, bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Selalu Al-Quran melekat pada dirinya dan aktivitasnya dia mengajarkan dan dia belajar. Belajar mengajar itu aja Bapak Ibu. Jadi orang Islam sama Al-Quran itu kalau nggak lagi belajar ya ajar. Biasanya ibu-ibu curhatnya begini, Ustaz, kalau belajar insya Allah sampai mati saya mau belajar Al-Quran. Yang jadi masalah, bagaimana saya mengajarkan Al-Quran? Padahal kita ngajarin abatas aja Bu, alif lepeng bebengkok aja Bu, itu juga bagian dari mengajarkan Al-Quran. Minimal ibu-ibu ngajarin kepada anak, kepada cucu, kepada keluarga, kepada tetangga yang kita bisa. Ya, itu mempelajari. Gak ada kata terlambat dari Rasul. Yang kedua, dalam Islam yang disebut orang alim bukan hanya orang yang menguasai teori. Innamal alimu, kata Ali bin Abi Thalib, man amila bima alima wa wafaqahu ilmuhu amalahu. Dia yang punya ilmu, ilmunya diamalkan, dan kalau dia beramal, amalnya berdasarkan ilmu. Makanya doa kita 17 kali dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai? Hum al-yahud, orang Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena mereka punya ilmu nggak diamali.
waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang sesat. Siapa mereka? Hum an-nasara. Kenapa orang Nasrani sesat? Karena mereka semangat beramal tapi tidak berdasarkan ilmu. Maka orang beriman, orang Islam punya ilmu, ilmunya diamalkan. Kalau dia beramal, amalnya berdasarkan ilmu. Yang ketiga, kalau dia belajar, mengamalkan, dan ini nggak ada selesai, Bu. Jadi satu sama lain dilakukan berbarengan. Yang ketiga adalah mendakwahkan Islam. Karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau yang masuk surga cuma jamaah Al-Ansar doang, amin. Amin aja perlu diajarin, Bu. Insya Allah surga masih luas. Kita pusing aja orang lain, Bu. Ya, kalau bisa satu Bekasi, kalau bisa, kalaupun seluruh manusia di dunia ini masuk surga, insya Allah kita masih luas kaplingnya. Jangan takut gak kebagian. Orang luasnya surga seluas langit dan bumi. Maka kita mesti dakwah. Nah, prinsipnya aslih nafsaka wad'u ghairaka. Perbaiki dirimu dan ajak orang lain menjadi baik. Ya, aslih nafsaka wad'u ghairaka. Perbaiki dirimu lalu ajak orang lain menjadi baik. Ya, analogi dakwah kalau kata Ustaz Faisal itu kayak ibu-ibu habis makan bakso, terus baksonya enak, nyampe rumah cerita, tadi mama makan bakso di sono enak banget. Itu kan ibu cerita mau ngapain? Mau ngajak, karena udah ngerasa baksonya enak, pasti besok ibu jalan sama anak, jalan sama suami, mampir lagi ke situ. Nah, dakwah itu begitu, kita ngajak. Ibu udah ngerasain enaknya sholat, ngerasain nikmatnya baca Al-Quran, maka ibu ajak orang lain juga. Ya, mulai dari yang terdekat sampai yang lain. Dan yang terakhir, kewajibannya adalah bersabar di atas jalan dakwah. Karena yang namanya dakwah tidak selamanya dapat sambutan. Justru terkadang kayak Nabi di Thaif dapat sambutan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi kita pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya. Ada tanya jawab Bapak Ibu? Ada yang mau saya tanya? Angkat tangan. Cukup Bapak Ibu? Oh. Nanyanya nggak nanti aja Pak? Oh iya, saya ikut. Barakallahu fikum. Yang pertama dalam belajar kan makanya ada manhaj, ada metodologi. Yang jadi pegangan kita Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salafus shalih. Ya, dalam masalah akidah semuanya tidak ada perbedaan, sepakat. Rukun imannya 6, rukun Islamnya 5. Nah itu aja yang jadi pegangan kita. Ya, adapun masalah furu, masalah gaya, itu tentunya masing-masing punya perbedaan. Ya, selama itu yang kita pegang, insya Allah. Kemudian yang kedua, masalah dakwah. Khatibun nas ala qadri uqulihim, kata Nabi. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kapasitasnya. Ya, bicara sesuai kapasitas orang yang kita ajak bicara. Berbicara juga berdakwah sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kapasitas kita cuma bisa mengajak, ya udah ajak aja. Yang namanya ngajak nggak perlu pakai dalil. Ngajak sholat, yuk sholat yuk. Kan sholat bukan wajib. Dalilnya mana? Kalau mau tahu dalilnya ngaji biar dikasih tahu sama ustaz gitu. Ya. Dan sekarang insya Allah
ngajak itu gampang sekali Bu, ya gratis. Ibu tinggal pasang status di WA, pasang status di IG, pasang status di TikTok, ya Bu ya. Jadi TikTok Ibu insya Allah dipakai bukan cuma belanja doang, bukan di ibu sini, bukan di luar. Kalau di Mesir makan kagak belanja. Jadi dipakai Bu, ya ada kajian ini dengan Ibu share. Jadi insya Allah kita nggak tahu dari jalur mana orang dapat hidayah, ya. Bahkan ya di New York sana ada orang masuk Islam cuma gara-gara celana dalamnya orang Islam Bu. Coba orang Islam kan luar biasa Pak, celana dalamnya itu udah bisa bikin orang lain masuk Islam. New York 2001 gelombang Islamofobi tidak terjadi kasus 9/11, tapi sekarang wali kotanya malah orang Islam. Ya, kenapa bisa begitu? Ya karena ketika ada gelombang Islamofobi, orang sana kan kepo. Tahu kepo Bu ya? Apa kepo Bu? Tahu bulat. Ya, kalau di sini kan kita pengen tahunya urusan orang lain. Kalau di sana pengen tahu kebenaran. Makin dilarang, makin dicari. Ya, maka sejak 9/11 itu kitab suci yang paling banyak dicari untuk dipelajari adalah Al-Quran. Nah, ada orang tinggal ya kerjanya di laundry, punya langganan, dia bingung. Ini orang kalau bawa cucian pakaiannya masih bersih udah dicuci, ya. Bersihnya sampai ke celana dalam. Jadi ditanya, Mas, ya bahasa New York Bu, bukan bahasa kita, Mas. Ini Mas kok kalau nyuci pakaiannya masih bersih, sampai dicuci celana dalamnya itu bersih. Dia bilang, saya orang Islam. Dalam Islam kriteria pakaian bukan cuma harus bersih, tapi harus suci. Lalu dia belajar, gara-gara itu akhirnya masuk Islam, Masya Allah. Allah Islam. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena maghribnya masih 12 jam lagi. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya Doif. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.